Istri saya jual, ada motor kami yang tidak terpakai di rumah itu, ya kami jual dengan harga 500 saja ya, nggak mahal, demi untuk masuk ke CU Pancerkasih. Bertemu lagi dengan saya Petrus di acara CUPK Jalan-Jalan. Nah, kali ini kita berada di Dusun Serogi Hilir, Desa Tanjung Maju, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Nah, saat ini kita sedang berada di pondoknya Pak Julianus Albert Rupinus, anggota CU Pancerkasih, tepatnya di TP Balai Berkuak. Nah, Pak Julianus Albertus Rupinus ini sendiri atau sering dipanggil dengan Pak Riri ini adalah seorang pengrajin kayu. Nah, bagaimana kegiatan kita selanjutnya? Ikuti terus liputan kita. Ya, perkenalkan, nama saya, nama lengkapnya Julianus Albert Rupinus atau lebih singkat dipanggil Albert Rupinus, atau boleh saja dipanggil Pak Riri, itu nama anak saya yang sulung. Jadi saya berkecimpung dalam dunia pengrajin untuk membuat berbagai produk rumah tangga mulai dari tahun 2018, yang sejak bulan Agustus itu kondisi ekonomi kita mulai melorot pada waktu itu. Harga karet di pasaran turun dari 10.000 menjadi 5.000. Sedangkan pada waktu itu anak saya mulai kuliah. Jadi saya berpikir keras pada waktu itu untuk mengandalkan karet itu tidak mungkin. Jadi untuk yang pertama kali sebenarnya kita tuh bikin untuk keperluan sendiri. Tapi ketika sudah selesai bikin, sudah sampai di kampung, orang itu banyak yang tertarik. Jadi bikin, pokoknya tidak terasa sekarang udah hampir 5 tahun ya. Anak saya pun sampai selesai kuliah, bahkan sekarang udah bekerja. Jadi untuk sejarah bagaimana saya mulai masuk ke Pancerkasih, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, sekitar bulan 6 ya. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Pak Nikobanus yang didampingi Maria Nerlita pada waktu itu tidak sengaja singgah di sini. Mereka rencana mau pergi ke Desa Selangkut Raya tapi tersesat. Jadi mungkin juga itu Tuhan ya yang membawa mereka ke sini, lalu terlibat dengan obrolan cukup serius masalah produk ini. Mereka langsung mempromosikan tentang CU Pancerkasih ke kita, dan kita pun tentunya tertarik. Kita yang selama ini belum kenal dengan visi dan misi CU, jadi tertarik dengan visi dan misinya. Lantas mereka itu mengasih brosur sama kita. Di dalam brosur itu terdapat berbagai-bagai jenis produk pinjaman, salah satunya adalah produk pinjaman kreatif. Jadi dengan rencana kalau saya masuk sebagai anggota CU Pancerkasih, khususnya pada waktu itu masih TP Tayan tuh, belum diresmikan sebagai kantor cabang. Jadi saya diperbolehkan minjam atas nama produk kreatif. Saya belum masuk karena pada waktu itu modal belum ada ya. Setelah dah 2 bulan berselang, istri saya jual motor. Ada motor kami yang tidak terpakai di rumah itu, yang nggak salah itu Mio. Ya kami jual dengan harga 500 saja ya. Nggak mahal, demi untuk masuk ke CU Pancerkasih. Setelah saya masuk ke CU Pancerkasih, langsung ditawarin pinjaman oleh Pak Niko pada waktu itu. Karena mereka sangat terbeban melihat kondisi saya yang bekerja memakai alat yang sederhana, yang tidak ada alat-alat penunjang yang bersistem teknologi. Jadi mereka itu sangat kasihan sama saya. Lantas pada waktu itu ketika saya masuk, langsung mereka itu bantu. Mulai dari itu baru saya mengenal yang namanya mesin ya, ada di belakang ya, ada juga gerinda. Setelah itu saya mulai bekerja dengan teknologi. Jadi tidak salah tahun 2021 bulan 8 kami resmi menjadi anggota CU Pancerkasih. Ya, berkat dari bantuan CU Pancerkasih sekarang saya menikmati pekerjaan yang agak ringan, tidak seperti dulu. Kalau di zaman saya bekerja secara manual dengan patar itu ya, kikir besi itu, untuk bikin menghalus dia itu berjam-jam lamanya, bahkan satu hari hanya jadi 3 biji. Tapi semenjak saya itu memakai mesin yang agak bersifat teknologi, saya pernah satu hari menghasilkan 5 biji lesung.
Nah, adapun harga itu variasi. Pada waktu saya mulai bekerja, melihat produk ini laris, semua orang tuh mau membuat produk ini, ya. Kalau saya hitung di kampung itu sampai puluhan orang mulai bikin, ya. Dan yang lebih daripada itu juga, kita pernah dicekal juga. Tapi oleh karena Tuhan, ya, Tuhan berpihak kepada kita, oleh karena berkatnya sampai sekarang produk kita tidak pernah ditolak. Bahkan semakin disenangi, semakin disukai orang-orang. Bahkan kita tuh tidak pernah yang namanya jualan. Kadang-kadang kita keluar itu cuman nganter punya orang itu. Dan yang kedua, masalah tantangannya adalah bahan. Sekarang bahan itu makin sulit. Jadi kita tuh terpaksa merogoh kantong untuk beli. Jadi sistem saya itu beli bahan tuh sistem borong ada juga, ya. Sistem beli satu persatu balok ada juga. Kalau sistem borong itu untung rugi, Pak. Kalau kita borong dengan jumlah 500.000, sementara kayu itu kan sisa semua itu. Yang namanya sampah bekas orang buat bahan bangunan yang tidak terpakai, yang tidak bisa digesek sebagai balok untuk bahan-bahan rumah lagi, kita memanfaatkan sebagai produk-produk yang seperti ini. Nah, yang untung ruginya adalah ketika kita mulai mengerjakan, kadang-kadang kayunya tidak bagus, kadang-kadang buruk. Tetapi ya puji Tuhan sampai sekarang hal itu tidak terjadi lagi, karena sebelum kita membeli kita teliti dulu kayunya. Nah, kalau untuk yang beli ada juga saya pesan sama orang, langsung orang bikin balok seperti ini, langsung diantar sini saya beli. Ya begitulah kira-kira yang bisa saya jelaskan tentang tantangan-tantangan yang saya alami ketika saya bekerja sebagai pengrajin secara aktif sampai hari ini. Jadi berhubungan dengan sistem pemasaran, oleh karena saya ini punya pelanggan yang memang banyak juga, ya. Di samping itu saya juga punya relasi, dari sejak dulu saya itu punya banyak teman. Jadi kalau untuk pemasaran itu agak mudah. Sampai sekarang itu pelanggan atau yang mesan itu berdatangan, baik yang lewat media sosial maupun yang datang langsung ke lokasi. Jadi kepada siapa yang berminat untuk mengambil produk saya, silakan pesan melalui nomor saya di samping dengan alamat Desa Tanjung Maju, Kecamatan Sungai Laur, Dusun Serogi Hilir. Jadi saya perlu juga bercerita tentang apa sebenarnya yang menarik di dalam ikut CU Poncor Kasih. Jadi saya sebagai anggota memang saksi mata yang sah ketika saya bergabung dengan CU Poncor Kasih, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan di situ. Bukan hanya saya merasa terbantu, tetapi juga saya bisa mampu meneruskan inovasi yang telah saya buat selama ini. Jadi ketika saya merasa perlu, saya datang ke kantor dan bilang sama mereka yang bertugas di situ, saya tidak pernah mengalami hambatan ataupun tekanan, apalagi kekecewaan. Mereka selalu mau membantu. Mungkin saja karena saya seorang yang merasa bertanggung jawab yang pertama-tama terhadap pinjaman, sehingga beberapa kali saya minjam. Setelah saya meminjam untuk keperluan produk ini, saya meminjam berapa kali, ada untuk motor, ada untuk keperluan uang kuliah anak-anak. Saya tidak pernah yang namanya merasa kecewa. Jadi saya sekarang saksi mata di dalam mengikuti CU Poncor Kasih itu sungguh luar biasa. Jadi mereka itu memang visi dan misinya memang sangat membantu. Jadi kepada siapapun yang sudah bergabung dengan CU Poncor Kasih, mari dukung, karena CU Poncor Kasih memang begitu baik dan bisa memenuhi harapan kita. Hanya kendalanya kita kadang-kala kurang percaya sama mereka. Jadi bagi yang sudah ada pinjam, mari kita kembalikan dengan setia. Adapun sistem untuk mencari anggaran bukan hanya satu sisi, Pak. Banyak sekali. Contohnya saya, karet tidak berharga, saya cari kerja lain secara mandiri. Kerja sawit saya tidak bisa, kerja apa-apa pun seperti orang saya tidak bisa. Bahkan selama 5 tahun saya tidak pernah bikin ladang. Saya hidup-hidup di sini saja. Jadi sangat mendukung sekali rasanya. Maka tidak terasa sudah 5 tahun saya bergelut dalam kegiatan ini, ya cukup untuk keperluan sehari-hari. Mari kita bergabung dengan CU Poncor Kasih, karena dalam CU Poncor Kasih ada berkat yang tersendiri yang akan kita rasakan ketika kita menjadi anggota yang baik, yang setia, yang rajin dan bertanggung jawab. Barage CU Melangkah Repo.